Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abiyat Online. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bagi yang bergabung di channel ini, perkenalkan saya Muhammad Hendri. Oke, kali ini kita akan membahas satu permasalahan tentang pemindahan mayat atau pembongkaran mayat untuk dipindahkan ke tempat lain. Ada masalah ya yang viral kemarin tentang seorang ayah yang bermimpi ditemui anaknya yang sudah meninggal, lalu anaknya berpesan bahwasanya ia ingin jenazahnya ini dipindah di samping makam ibunya. Lalu si ayah ini berpendapat atau berkesimpulan bahwa anaknya ini memberikan wasiat kepada dirinya agar jenazah tersebut, jenazah si anak ini dipindahkan di tempat lain. Maka setelah 40 hari si ayah ini berencana akan memindahkan mayat anaknya tersebut. Bolehkah? Pertanyaannya lalu bertanya, bolehkah hal tersebut dilaksanakan, memindahkan jenazah mayat? Untuk menjawab hal ini, sebenarnya masalah ini sudah pernah dibahas oleh Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 1997, yang pada intinya adalah menjelaskan menurut Imam Syafi'i memindahkan jenazah, membongkar jenazah itu lalu dipindahkan ke tempat lain atau ke pemakaman lain, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah tidak boleh atau haram, kecuali kalau ada darurat di situ. Nah, contoh daruratnya seperti apa? Contoh daruratnya itu, contohnya ketika si mayat ini belum disucikan, dia sudah terlanjur dikubur. Ternyata dia itu belum dimandikan, belum disucikan. Maka boleh membongkar kuburan itu lagi, lalu mayat ini disucikan. Nah, itu boleh karena ada darurat. Contoh daruratnya seperti itu. Nah, di dalam kitab Fathul Wahhab diterangkan gini: wa haruma nafsuhu qoblal bila inda ahlil khibrati bitilkal ardi ba'da tafnihi naklin wa ghairihi katakfinin wa sholatin alaihi. Jadi haram ya, membongkar kuburan itu adalah haram walaupun jenazah si mayat itu masih utuh, belum rusak. Nah, walaupun belum rusak ya, menurut ahli pertanahan, ahli tanah ya, ulama juga ya, itu tidak diperbolehkan walaupun jenazahnya masih utuh setelah dikubur. Katakfinin wa sholatin, seperti ia ingin bertujuan untuk mengkafani mayat ini atau mensolati mayat ini. Li'anna fihi hadkan lihurmatihi, karena hal tersebut, pembongkaran tersebut itu hadkan lihurmatihi, merusak kehormatan si mayat ini. Illa li daruratin, kecuali ada daruratnya. Kadafnin bila tuhrin, seperti mayat yang sudah terlanjur dikubur dan ternyata belum disucikan. Min guslin atau tayamumin, dari dimandikan atau ditayamumi. Wahuwa mimman yajibu taru, padahal si mayat itu adalah termasuk orang yang wajib untuk disucikan. Dia bukan orang dari ahli jihad ya, bukan orang yang jihad yang tidak harus dimandikan, disucikan. Maka hal itu harus dilaksanakan, dibongkar lalu disucikan, baru dikuburkan lagi. Boleh kalau ada darurat. Sedangkan ada pendapat lain, ini dari madhab yang lain ya, dari madhab Maliki, itu boleh memindahkan, itu boleh, tapi tidak secara mutlak. Artinya boleh ketika pemindahan makam tersebut memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya tubuh si mayat itu belum terjadi perusakan, masih utuh ya, belum membusuk tubuhnya. Nah, lalu ada persyaratan lain bahwa martabat si mayat itu harus tetap, jangan sampai ketika dipindahkan malah martabatnya menurun. Contohnya malah dibongkar terus dipindah
di tempat yang tidak pas ya. Contoh dipindah di samping got, kuburannya dipindah di tempat-tempat yang hina atau di tempat pembuangan sampah semisal. Ini kan menurunkan martabat dari mayit. Sudah ditempatkan yang bagus di makam umum malah dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak tepat. Nah, dan syarat lagi dari madhab Maliki itu pemindahan tersebut harus didasarkan kepada kemaslahatan. Harus ada maslahah di situ. Nah, ada maslahah yang begitu penting. Selain itu, ada pendapat lain dari madhab Hanafi mengatakan gini, di dalam fatwa Al-Azhar, innal Hanafiyata qad nasu ala anna ikhrajal mayyiti min qabrihi ba'da tafnihi yajuzu li idrin syar'iyyin. Jadi madhab Hanafiyah itu mengatakan bahwa mengeluarkan mayit dari kuburannya untuk dipindahkan semisal intinya dikeluarkan ya tubuh si mayit ini setelah dikuburkan itu boleh, namun di udrin syar'iin, ketika ada udur yang syar'i, ada alasan udur syar'i di sini. Udur syar'i contohnya apa? Bisluma idza tufina fi ardin maksubatin walam yardo malikuha bidafnihi fiha. Seperti ada seorang mayit, dia sudah terlanjur dikuburkan di satu lokasi tanah, sedangkan lokasi tanah itu adalah milik orang lain, tanah tersebut milik orang lain. Lalu orang yang memiliki tanah itu tidak ridho atas pengkuburan tersebut, maka si mayit ini wajib untuk digali lagi, untuk dipindahkan ke tempat lain. Kenapa? Karena dikubur pada tempat yang bukan semestinya atau tempat yang tidak diperuntukkan untuknya, karena itu milik orang lain, tanpa izin, tanpa ridho dari pemilik tanah tersebut. Nah, itulah udur syar'i. Jadi intinya dari pendapat ini tadi, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, madhab Maliki ya, atau madhab Hanafi itu tidak secara mutlak memperbolehkan. Memang ada darurat. Kalau Imam Maliki itu mengatakan maslahah, kalau Imam Hanafi, madhab Hanafiyah itu mengatakan ada udur syar'i. Seperti itu. Lalu dari kasus si bapak ini tadi, bolehkah? Ia kan beralasan dia bermimpi, terus mengatakan itu adalah wasiat. Nah, menjawab hal ini itu sebenarnya ada sebuah pendapat dari Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughni Muhtaj. Itu dijelaskan gini, lau aso binaklihi min baladi mautihi ilal amakin atsalasah lazimatan fi wasiyatuhu ai indal qurbi wa amin at-tagyiru la mutlaqan kama qalahu al-Atra'i. Jadi dulu ada sebuah misal ya di kitab ini dijelaskan gini, ketika ada seseorang, ia masih hidup waktu itu, terus ia berwasiat kepada ahli warisnya atau kepada orang lain bahwasanya ia itu ingin nanti setelah meninggal ia dikuburkan di tempat yang di tempat yang 3, atau dia dikuburkan di tempat orang soleh, di tempat-tempat orang soleh. Nanti kalau saya meninggal, tolong saya dikuburkan di dekat kuburan orang-orang yang soleh. Maka wasiat itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, tanfidu wasiati wajib untuk dilaksanakan. Indal kurbi. Nah, ini ya perlu dicatat ya. Ketika memang jaraknya itu dekat. Wa amin at-tagyir, lalu aman dari perubahan mayat ini tadi, tubuhnya tidak membusuk. Sedangkan kalau nanti jaraknya jauh dan waktunya pun lama dan ditakutkan nanti tubuh si mayat ini malah rusak, membusuk dulu sebelum dikuburkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Menjalankan wasiat tersebut malah sangat tidak diperbolehkan ya, karena malah dapat merusak tubuh mayat, artinya malah merusak kehormatan si mayat ini. Itu tidak diperbolehkan mutlakon. Menjalankan wasiat tersebut tidak secara mutlak. Sedangkan kalau melihat dari perkara atau permasalahan si anak tadi itu, bapaknya yang bermimpi, itu jadi problem juga, karena
Ya pertama ya itu dia pesan dari mimpi. Sebenarnya tidak bisa ya dinamakan wasiat secara syar'i, karena itu pun diperoleh dari mimpi, hanya pesan. Benar salahnya pun belum tentu ya, belum jelas juga. Lalu kemudian yang kedua, kalau si mayat ini, bapaknya tadi kan berencana bahwa setelah 40 hari akan dipindahkan, dan kemungkinan besar tubuh si mayat ini pun rusak ya, bisa jadi sudah membusuk gitu, khawatirnya lah ya. Nah artinya kan eh, itu malah dapat merusak kehormatan dari si mayit, sudah jelas ya, sudah 40 hari. Apalagi selain itu, selain itu ya, walaupun ya semisal, walaupun memang si tubuh tubuh mayat ini utuh, semisal selama 40 hari kok tubuhnya kok masih utuh, sebenarnya tetap saja tidak boleh, tetap tidak boleh menggali kuburan si mayat tadi, karena nggak ada alasan darurat di situ, sebagaimana keterangan tadi di kitab Fathul Wahab, waharuma nafsuhu qoblal bila inda ahlil khibrati. Jadi membongkar kuburan itu diharamkan walaupun si mayat itu belum mengalami perusakan, tubuhnya masih utuh misal, tetap aja nggak boleh, karena itu merusak kehormatan dari si mayat. Apalagi malah sudah rusak semisal dengan waktu yang lama ya, 40 hari. Nah, yang jelas-jelas semisal masih utuh saja tidak diperbolehkan, kecuali ada alasan darurat. Nah ini kan nggak ada alasan darurat di situ ya. eh, Makam apa si mayat tadi sudah disucikan, sudah jelas, sudah dikuburkan dengan tenang ya, nggak ada perusakan juga, maksudnya kuburannya masih aman, tidak ada terus penggusuran yang enggak, atau banjir yang menyebabkan nanti aliran air masuk ke kuburannya, kan tidak juga, masih aman. Maka dari sini menjawab hal tersebut, maka tidak diperbolehkan ya memindahkan mayat si anak ini tadi, melihat dari kronologi yang ada. Mungkin itu jawaban dari permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.